Selamat malam, umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini bersama keluarga kita menghayati persekutuan bersama Tuhan. Bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah Allah berikan. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan yang amat dekat dengan kita. Ia berkenan ditemui oleh siapapun yang mencarinya. Ia senantiasa hadir dan menyertai kita di sepanjang hari. Oleh karena kasih-Nya, kita harus meluangkan waktu secara khusus untuk menyadari kehadirannya. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya yang besar atas kita dengan berdiri menaikkan kidung pujian, ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena hari ini kami mau menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhir, serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama akan membaca litani Mazmur, akan dibacakan secara responsoria. Mazmur 34 ayatnya yang kedua sampai ke 11. Aku hendak memuji Tuhan kepada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia.
Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Umat yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, saatnya Tuhan kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami semua. Sucikan dan kuduskan akan kami Tuhan, supaya firman yang kami dengar dan kami baca itu boleh menjadi rema dan perenungan, bahkan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat, marilah kita berdiri untuk mendengar sabda Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-20 yang menyatakan, khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita.
Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Selamat malam, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat yang diberkati Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya percaya kita semua tetap ada di dalam lindungan bersama dengan Tuhan Yesus. Umat yang diberkati Tuhan Yesus, Petrus dan Yohanes yang kita baca pada malam hari ini adalah dua rasul utama di antara para rasul. Kedatangan Petrus dan Yohanes di dekat gerbang indah, nama pintu gerbang Bait Allah itu, di mana di situ ada seorang yang lumpuh, membuat banyak orang yang menyaksikan menjadi terkagum-kagum, menjadi terheran-heran atas mujizat yang dilakukan oleh kedua rasul ini. Pada saat itu kejadian ini begitu viral di mana-mana, karena Bait Allah adalah tempat orang berkumpul, tempat orang berkerumun. Dan ketika kita baca di dalam pasal yang ketiga ayat pertama, di sana dikatakan bahwa pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Pukul 3 petang menunjukkan bahwa jam-jam doa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu merupakan doa-doa umum yang mereka lakukan pada setiap jam 3 petang. Bahkan seorang Petrus di dalam bacaan ini, dalam perikop ini dianggap adalah orang yang sangat hebat. Karena dia bisa menyembuhkan, dia mampu menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Sehingga Petrus dan Yohanes datang di Bait Allah itu bukan hanya sekedar menyembuhkan, tetapi Petrus perlu berkhotbah untuk meluruskan apa yang ada di dalam pikiran-pikiran orang-orang Yahudi pada saat itu. Malam hari ini umat yang diberkati Tuhan, kita membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Nah, kitab Para Rasul pasal yang ketiga ini terbagi atas dua bagian. Di dalam bacaan SBU tadi pagi kita sudah melihat bahwa bacaan itu berbicara tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Jadi bagian pertama adalah berbicara tentang mujizat. Dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kemudian selanjutnya malam hari ini yang akan kita bicarakan ini adalah berbicara tentang sebuah khotbah. Yakni Petrus melakukan sebuah khotbah dari ayat 11 sampai ayatnya yang ke-26. Kehadiran Petrus dan Yohanes bukanlah pertama kali. Kalau kita membaca di sana, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedatangan Petrus dan Yohanes ini pada pertama kali pada saat mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apa yang Yesus lakukan di sana? Yesus sedang mengadakan pengajaran juga. Tetapi yang terjadi adalah pada saat itu respon orang Yahudi, mereka bahkan menolak pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kedatangan Petrus dan Yohanes pada saat ini, khotbah di Serambi Salomo ini merupakan kedatangan yang kedua kali. Kalau kita berpikir bisa saja Petrus dan Yohanes sudah kapok. Ngapain mereka datang di tempat itu? Toh Yesus saja sebagai seorang guru mereka ditolak, apalagi mereka sebagai murid-muridnya. Tetapi tidak terjadi demikian. Sebaliknya Petrus dan Yohanes tetap semangat untuk memberitakan kabar baik, memberitakan tentang firman Tuhan. Buktinya jelas dikatakan di sana bahwa hari itu kedatangan mereka tiba-tiba saja mereka harus melakukan satu kesembuhan.
Di pintu gerbang yang namanya gerbang indah itu, mereka menyembuhkan seorang yang lumpuh. Kalau kita membayangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara orang yang lumpuh ini, kalau kita baca, ternyata orang ini lumpuh bukan dari kecil. Orang ini lumpuh bukan setelah dewasa, tetapi orang ini dia mengalami kelumpuhan sejak lahir. Jadi boleh bayangkan bahwa kehidupannya dari kecil, dari dia lahir sampai dia dewasa, dia mengalami kelumpuhan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Lantas menjadi pertanyaan bagi kita, ngapain orang ini ada di bait Allah? Ngapain orang ini ada di gerbang bait Allah? Orang lumpuh ini yang dia lakukan setiap hari adalah mengemis. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tempat bait Allah ini adalah tempat orang yang berkerumun, untuk orang berkerumun, tempat orang untuk berkumpul. Dan bayangkan setiap hari pasti orang-orang akan melihat bahwa si lumpuh ini suka nongkrong di ujung, di pintu gerbang. Makanya ketika Petrus dan Yohanes melakukan kesembuhan, terheran-heranlah orang-orang Yahudi yang ada di sekitar situ. Dan apa yang terjadi? Bagi Petrus ini merupakan jalan pembuka. Sekali lagi jalan pembuka untuk Petrus menyampaikan kebenaran yang harus diketahui oleh orang Yahudi. Bagi Petrus ini merupakan satu kesempatan yang baik. Pada malam hari ini ada 3 hal, ada lewat peristiwa ini ada 3 hal yang Petrus dan Yohanes lakukan untuk orang Yahudi. Yang pertama adalah Petrus dan Yohanes ingin menyadarkan orang-orang Yahudi. Tujuan Petrus melakukan khotbah di Serambi Salomo pada saat itu adalah untuk menyadarkan orang-orang dan membawa mereka kepada pengenalan akan Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam ayat 13 sampai dengan ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13, di sana jelas dikatakan bahwa ketika orang banyak melihat kesembuhan, ketika orang banyak melihat mujizat kesembuhan terjadi, pada akhirnya mereka mengikuti Petrus dan Yohanes. Dan apa yang terjadi? Petrus berkata dengan lantang, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami yang membuat hal ini terjadi oleh karena kesalehan kami?" Di sini Petrus dan Yohanes mau menyadarkan bahwa bukan karena kesalehan mereka, tetapi kesembuhan yang orang lumpuh ini rasakan dan alami itu semua karena Tuhan Yesus, karena pekerjaan Yesus Kristus. Yang kedua, Petrus dan Yohanes setelah dia membuka, dia menyadarkan akan orang-orang Yahudi ini, yang kedua yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes adalah mereka membuka wawasan orang-orang Yahudi. Dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16, Petrus mengingatkan orang Yahudi karena mereka telah menolak, bahkan mereka membunuh Tuhan Yesus sampai tersalib. Namun Allah yang berkuasa membangkitkan Yesus Kristus di antara orang mati. Jelas di sana Petrus mau menyampaikan bahwa kesembuhan hanya ada di dalam Yesus Kristus, bukan dari yang lain, termasuk Petrus dan Yohanes. Di sini mau dikatakan Kristuslah yang mengerjakan semua ini. Artinya Petrus dan Yohanes mau membuka wawasan pemikiran orang-orang Yahudi bahwa kesembuhan apapun, kesembuhan ilahi yang mereka lakukan di sana, oleh karena kuasa Allah berlaku di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Petrus dan Yohanes tidak mau terjebak oleh karena kekaguman, oleh karena pujian, oleh karena mereka merasa Petrus dan Yohanes bisa menyembuhkan, mereka adalah orang-orang hebat. Yang Petrus dan Yohanes lakukan, mereka hanya ingin bahwa yang mereka lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Yesus Kristus. Umat yang diberkati Tuhan Yesus,
Kecenderungan manusia saat ini, ketika kita diberikan kesempatan atau kita dipercayakan Tuhan untuk melakukan, mungkin kita mendoakan orang lain supaya sembuh, mungkin kita memberikan satu wejangan-wejangan, atau kita memberikan satu nasihat yang membuat orang itu merasa diberkati. Pada saat mereka merasa diberkati, mereka tanpa sadar suka mengatakan begini, aduh luar biasa ya Tuhan Yesus memakai bapak atau ibu. Doa bapak atau doa ibu itu sangat dahsyat. Saya merasa terberkati. Saya boleh sembuh karena doa bapak dan doa ibu. Dan kemudian tanpa kita sadar, secara manusia yang masih dengan kedagingan ini, kita mulai merasa tinggi hati. Kita mulai merasa kita hidup paling kudus. Kita merasa kita sudah hebat. Kita merasa bahwa apa yang kita lakukan ternyata Tuhan mendengar, dan tanpa kita sadari akhirnya kita mencuri kemuliaan Tuhan. Harusnya kan yang ditinggikan dan diagungkan adalah Tuhan Yesus, tetapi yang terjadi adalah tanpa kita sadar kita mencuri kemuliaan Tuhan Yesus. Dan artinya bukan Tuhan yang dimuliakan, tetapi keakuan kitalah yang ditonjolkan. Petrus dan Yohanes tidak lantas bangga dengan predikat dan kekaguman yang mereka terima dari orang-orang sekitar, karena mereka menyadari apa yang mereka lakukan semua berasal dari Yesus Kristus. Petrus dan Yohanes ingin memperkenalkan lebih luas betapa besar karya Allah yang luar biasa. Banyak kebaikan-kebaikan yang harus mereka nyatakan untuk setiap orang dapat memperoleh pemulihan. Setelah memperoleh pemulihan, mereka akan diselamatkan. Dan hal yang ketiga yang Petrus dan Yohanes lakukan bagi orang Yahudi, setelah mereka menyadarkan, mereka membuka wawasan orang Yahudi, hal yang ketiga adalah mereka memberikan kesempatan untuk orang-orang Yahudi bertobat. Dalam ayat selanjutnya kita lihat bahwa kesempatan Petrus dan Yohanes untuk mengajak mereka bertobat, oleh karena sesungguhnya pada saat itu mereka tidak mengerti, mereka tidak menyadari akan kehadiran Sang Mesias. Masih ada kesempatan untuk dipulihkan dan menerima pengampunan dari Allah. Karena apa? Karena kejahatan bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi ketika mereka menolak dan menyalibkan Yesus sampai mati, dipakai Allah untuk menggenapi rancangan keselamatannya. Petrus dan Yohanes bisa melakukan itu semua karena ada kuasa Roh Kudus di dalam diri mereka yang Tuhan taruh. Tuhan izinkan mereka berada di tengah-tengah orang banyak untuk melakukan satu mujizat kesembuhan ilahi, agar supaya mereka tidak kagum kepada Petrus dan Yohanes, tetapi supaya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan ini artinya kuasa Allah bekerja bagi orang-orang Yahudi karena mereka mau bertobat. Bicara pertobatan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, artinya ketika kita mengatakan pertobatan berarti harus ada perubahan. Tadinya hidupnya kita tidak baik, kemudian kita berubah menjadi orang yang lebih baik. Jangan kita katakan dengan mulut kita bertobat, tetapi keseharian yang kita lakukan tidak mencerminkan perlakuan kita ya, di mana kita sudah bertobat. Artinya hanya di mulut saja. Atau kita kenal dengan istilah ada yang namanya tomat. Hari ini kita tobat, tetapi besok kita kumat. Bukan seperti itu. Ada contoh yang sangat jelas di dalam Alkitab. Salah satu adalah seorang tokoh yang bernama Paulus. Rasul Paulus ini kalau kita baca, siapa tidak kenal dengan Rasul Paulus? Dia yang menista Tuhan Yesus, tetapi pada akhirnya dia bertobat dan bahkan dia
menjadi pembawa berita kabar baik tentang Tuhan Yesus. Ada lagi contoh yang lain, misalnya Sakeus. Sakeus kita tahu bersama bahwa dia adalah seorang yang sangat kaya karena dia sebagai pemungut cukai. Tetapi ketika dia mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, pada akhirnya yang dia lakukan adalah dia mengembalikan semua apa yang diambil sebagai cukai yang dia ambil dari orang-orang, itu dia kembalikan berlipat kali ganda. Lantas kemudian apa yang terjadi? Apakah Sakeus tetap kaya? Tidak. Bahkan dia jatuh miskin kalau kita melihat. Tetapi di sini mau dikatakan bukan soal mencari kekayaan ketika kita mengikut Yesus, tetapi bagaimana kita sebagai anak Tuhan yang sudah bertobat mau mengikuti semua kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, pertobatan butuh perubahan. Apakah kita sudah melaksanakan itu? Atau hanya sekedar lip service saja, kita katakan kita bertobat, tetapi kelakuan kita tidak pernah berubah. Umat yang diberkati Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini mau menunjukkan bahwa ketika ada mujizat terjadi, sekali lagi, ketika ada mujizat terjadi, harus ada action. Yaitu apa? Perubahan. Perubahan untuk apa? Untuk kita dapat menuntun orang kepada pertobatan. Jadi kalau orang yang bilang bertobat tetapi tidak ada perubahan, itu namanya NATO. No action, talk only. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu ilustrasi. Suatu ketika ada seorang ayah dan anak. Mereka punya satu kesempatan yang luar biasa. Mereka berjalan berdua. Jadi sang anak ini mengendarai kendaraan. Kemudian di sampingnya ayahnya. Di dalam satu perjalanan, udara tadinya itu begitu cerah. Langit begitu terang. Tetapi kemudian pada saat perjalanan sedang berlangsung, tiba-tiba langit itu menjadi hitam, kelam. Tiba-tiba gelap sekali. Kemudian mulai datang yang namanya badai. Hujan mulai datang, hujan mulai turun dengan deras. Kemudian sang anak ini berkata, "Ayah, apakah kita harus menepi?" Kemudian kebetulan anak ini namanya Roni. Kemudian kata ayahnya kepada anaknya ini, "Ron, tetap jalan terus." Jadi di tengah badai itu, di tengah hujan yang begitu lebat, ayah dan anak ini tetap berada di dalam perjalanan mengendarai mobil. Tiba-tiba hujan semakin deras. Lalu kemudian Ron ini melihat mobil-mobil yang besar seperti truk sudah mulai menepi. Mereka tidak berani melanjutkan perjalanan. Dan kemudian Roni bertanya lagi kepada ayahnya, "Ayah, bagaimana ini?" Tetapi ayahnya berkata, "Teruslah kamu mengemudi. Angin semakin kencang dan pohon-pohon mulai tumbang. Tetap Roni mengendarai kendaraannya." Setelah beberapa saat, tiba-tiba badai itu reda. Hujan itu berhenti, badai itu hilang. Kemudian sudah mulai ada cerah. Langit sudah mulai cerah. Roni tetap mengendarai kendaraan itu, mobil itu. Tiba-tiba bapaknya, ayahnya ini bilang, "Kalau kamu mau berhenti, sekaranglah waktunya." Bapaknya menyambung lagi, ayahnya mengatakan lagi bahwa, "Kenapa saya mengatakan sekaranglah waktunya kamu berhenti? Apakah kamu bisa membayangkan ketika kamu berada di tengah-tengah badai dan kamu berhenti? Kamu bisa membayangkan apa yang terjadi di tengah-tengah badai itu?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini kita sedang berjuang dan sedang berada di tengah badai untuk melawan COVID-19.
Belum reda COVID-19, saat-saat ini kita sudah mendengar ada varian baru lagi yang secara manusia pasti akan memberikan reaksi yang berbeda-beda. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang merasa takut, atau ada yang merasa bahwa sudah jenuh dengan keadaan seperti ini. Bahkan ada yang merasa, toh saya sudah divaksin, pasti saya sudah kebal dengan namanya virus. Tugas kita sebagai gereja tetap menyampaikan kabar baik di tengah-tengah kita sedang melawan badai COVID-19 ini. Karena kita percaya kuasa Tuhan tetap berlaku sampai dengan hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat bahwa setiap anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita iman yang kuat untuk menghadapi badai apapun, termasuk dengan COVID-19 ini. Jangan kita terpaku dengan keadaan yang membuat kita mati langkah. Karena COVID kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena COVID akhirnya kita putus asa. Karena COVID ini akhirnya banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Jangan kita terpaku dengan keadaan yang membuat kita mati langkah. Tetapi kita bergerak terus. Apa yang kita buat, mari kita hadapi kebiasaan-kebiasaan yang baru ini dengan memohon Tuhan tetap berkarya di dalam kehidupan kita. Salah satu efek positif yang kita dapat saksikan adalah gereja-gereja saat ini berada di ruang tanpa batas untuk bersaksi tentang Kristus. Seperti malam ini, semua orang bisa menyaksikan lewat live streaming, lewat video streaming, lewat Zoom dan apapun itu. Dan biarlah apa yang kita lakukan, kiranya itu menjadi kemuliaan bagi Allah Bapa. Selalu sadar akan besarnya karya Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita wawasan kita dan pengetahuan bahkan hikmat yang luas dapat kita pahami bagaimana karya Kristus berlaku di dalam kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk membawa diri kita dan orang lain kepada pertobatan. Umat yang diberkati Tuhan, kita boleh menjaga jarak dengan sesama karena COVID-19. Tetapi kita tidak boleh ada jarak dengan Tuhan. Justru kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Tetap lakukan protokol kesehatan sambil kita menyampaikan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Umat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Untuk kami tetap bersama dengan Tuhan dalam segala apapun, di tengah badai sekalipun Tuhan mampukan kami. Berdoalah kami Tuhan pada malam hari ini,
untuk jemaat dan tamu jemaat yang beribadah di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Engkau tahu akan kehidupan, Engkau tahu akan kebutuhan, bahkan Engkau tahu Tuhan akan pergumulan yang sedang mereka alami. Kiranya Bapa tetap melawat mereka, Tuhan tetap memberkati dan Tuhan menjawab setiap permohonan dan pergumulan yang sedang mereka rasakan. Kami juga berdoa Bapa, kiranya Tuhan kehidupan mereka, baik itu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kegiatan apapun, Tuhan memberkati mereka bersama dengan keluarga, rumah tangga mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk pelayanan gereja-gereja dan pekabaran Injil di muka bumi ini yang semakin terbuka. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati dan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan di dalam setiap pelayanan gereja-gereja dan pekabaran Injil yang dilakukan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, termasuk dengan aparat keamanan TNI dan Polri. Bapa kiranya memberikan mereka selalu hikmat, kekuatan dan kesehatan, agar supaya Bapa, bangsa kami tetap terhindar dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah negara kesatuan Republik Indonesia ini, kiranya Tuhan ada di dalam pengawasan-Mu, ada di dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Kami juga teringat bagi mereka yang menderita karena bencana alam, baik yang ada di NTT, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan di berbagai tempat. Begitu juga oleh karena wabah COVID-19 ini. Tuhan Yesus kiranya melawat mereka. Mereka yang harus kehilangan keluarga, sanak saudara, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Begitu juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk pelaksanaan pemberian vaksin kepada warga masyarakat, kepada seluruh rakyat Indonesia yang sedang berproses ini. Kiranya Bapa, semuanya dapat terlayani dengan baik. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk tim medis, baik dokter dan perawat yang bekerja di rumah-rumah sakit. Tuhan berikan mereka selalu kesehatan secara ekstra. Tuhan berikan mereka perlindungan daripada-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan ketika mereka menjalankan tugas, Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai kehidupan mereka. Pada malam hari ini, kami juga berdoa untuk ketua majelis jemaat kami, pendeta jemaat dan seluruh majelis jemaat yang ada di sektor 1 sampai dengan sektor 10. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan semakin bertambah-tambah, hikmat dan pengurapan Tuhan selalu ada dan Tuhan nyatakan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua ini. Tuhan memberkati seluruh presbiter yang ada. Kami juga berdoa untuk warga jemaat dan tamu jemaat yang sakit, baik yang ada di rumah dan di rumah sakit. Berdoalah kami untuk Ibu Fiona Tyson Talahatu, Ibu Irma Siahaan, Ibu Karmelia Luntungan, Diaken Bapak Sulaiman, Saudara Russell Lasamahu, Ibu Popi Rompas, Ibu Reta, Bapak Sukaryanto, Ibu Elsuot Oro, Ibu Margareta Paat Frans, Saudari Jimmy Malawau, Ibu Mari Haspers, Ibu Asmarawati Hutagaul, Ibu Foni Boylan, Saudara Henry Karl Kemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umi Sihombing, Bapak Yan Haspers, Ibu Elizabeth Tarore, Ibu Suranti Kemal, Penatua Bapak Freddy Marentek, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Bapak Ye Jakob, Ibu Masniari Pasaribu, Ibu Syana Rantung, Ibu Tilan Malawau, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Lisa Sabone, Ibu Malingkas, Ibu Sri Polii, Bapak Kriso Sibarani, Bapak Ai Pasa, Bapak Mayo Tanasale, Bapak Henok, Ibu Susi Peters, Bapak Poniman, Ibu Efrin Ona Matita Putih Nunumete,
Kami membawa nama-nama ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Biarlah lawatan Tuhan, kesembuhan ilahi mereka boleh peroleh daripada Engkau ya Bapa. Engkau berikan mereka kesabaran dan kekuatan agar supaya pergumulan yang sedang mereka alami ini kiranya dimampukan Tuhan untuk mereka dapat melewatinya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan penyertaan-Mu. Pada malam hari ini juga kami berdoa untuk liturgos, Diaken Ibu Dewani Huta Gaul yang boleh mendampingi hamba-Mu. Engkau memberkati akan hamba-Mu ini Tuhan, agar supaya kehidupannya boleh menjadi nyata untuk menjadi berkat bagi keluarga, anak-anak, dan juga bagi semua orang. Berikan selalu Ibu Dewani kesehatan dan kekuatan, dan berkat Tuhan senantiasa melimpah bagi kehidupannya. Begitu juga dengan tim Inforkomlit yang boleh membantu dengan usaha mereka memberikan yang terbaik bagi kami lewat pelayanan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati untuk Bapak Donda dan juga untuk Saudari Junet. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang harus kami lakukan dan kami sampaikan, tetapi kami percaya segala sesuatu ada di dalam pengawasan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami akan melangkah kehidupan kami di hari-hari selanjutnya. Kiranya Tuhan tetap memegang erat tangan kami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri Bapa, tetapi Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Doa ini Tuhan akan kami sempurnakan dengan doa sempurna yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara seiman, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayatnya ke-24 sampai ke-25. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Hujan berkat kan tercurah, janji kudus hidup
Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Maha Pemurah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan dan memuliakan nama-Mu di dunia. Pakailah kami menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan yang telah kamu dengar. Janji Tuhan selalu digenapi. Dia utus Roh Kudus bagi kita, agar kita selalu dikuatkan, laksanakan amanat Tuhan Yesus. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Tuhan utus umatnya dalam dunia, jadi hamba yang patuh dan setia, bawa damai dan kasih yang sejati bagi orang yang dalam keresahan. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Umat Tuhan, marilah arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.